Ternyata yang namanya kebaikan dan kebenaran itu serta kebagusan itu ada 3 fase. Ada fase individual, ada fase komunitas atau masyarakat, ada fase hukum. Nah, kita yang nggak punya fase ketiga. Fase hukumnya justru. Fase hukumnya, karena itu namanya sistemik. Kalau kita cuma bersih secara individual, itu bisa gampang banget. Kita mau bersih secara individual. Tapi kalau misalnya kita bersih secara individual, tapi nggak bersih secara komunitas, itu agak sulit tuh. Karena komunitas akan narik kita kepada kebiasaannya dia. Tapi masih bisa nggak kita bersih sendiri di antara komunitas? Bisa, walaupun kita akan stres. Tapi kalau kita bersih sendirian di antara sistem itu nggak bisa. Contoh ya, lu pergi ke pasar. Lu pernah pergi ke pasar yang bau nggak? Bau becek. Nah di Palembang dulu tempat aku gede, itu ada pasar bau becek dan baunya bukan bau lagi. Bau banget karena ada orang jual ikan di sana, jual babi di sana, jual daging di sana, dan semua ketika mereka lagi ngulitin ayam tuh semuanya di bawah. Jadi tuh wah, mes, kacau banget. Apalagi pas habis hujan, itu baunya luar biasa. Pertanyaanku sederhana. Sebelum aku nanya ya, sebelum aku pergi ke pasar, nenekku bilang, "Lik, jangan pakai sepatu, pakai sendal jepit aja." Karena dia tahu bakal kotor kan ya. Yang kedua dia bilang, "Lik, sampai di sana, nanti kamu juga pakai jangan baju yang bagus." Nah, ketika aku sampai di sana, pertanyaanku sederhana. Banyak nggak kita ngeliat orang ludah sembarangan di pasar? Banyak. Kenapa ada orang ludah sembarangan? Karena tempatnya sudah kotor. Karena udah kotor. Orang nggak hanya ludah, muntah dia di situ. Tempat yang kotor memaksa orang untuk berbuat kotor. Ingat tuh, memaksa orang untuk berbuat secara psikologis ya. Dan tempat yang bersih memaksa orang untuk berbuat bersih. Contoh ya, aku pernah ngajak petani. Aku kan dulu kan di dunia pertanian. Aku pernah ngajak petani pergi ke GI, Grand Indonesia. Terus dia nanya, "Ustadz, ini WC-nya di mana?" Aku ajak pergi ke WC tuh. Terus tiba-tiba dia keluar lagi. Aku bilang, "Loh, udah selesai." Dia bilang, "Aku nggak bisa kencing di sini. Ini bukan WC." Maksudnya apa? Terlalu bersih dia bilang. Paham gak sih? Lu kayak disuruh kencing di kamar gitu maksudnya. Gitu kan ya. Maka dia cari yang bener-bener WC bagi dia. Karena tempat seperti itulah yang biasa dia buang gitu maksudnya. Tempatnya harus basah, tempatnya harus kemudian dalam tanda kutip bau dan segala macam. Akhirnya anterin ke WC di lantai basement. Itu dia baru bisa. Akhirnya pipis. Nah ini kan menarik kan, tempat yang kotor memaksa orang untuk berbuat kotor, tempat yang bersih memaksa orang untuk berbuat bersih. Nah Indonesia sistemnya yang mana sekarang? Gue ngomong ini mulai vokal, dia kan bilang jangankan manusia, malaikat masuk Indonesia sistemnya jadi iblis kata dia. Ini kan bukan kita yang ngomong kan. Nah kali ini Ustadz Alika yang ngomong. Ini pentingnya sistem. Makanya Rasulullah tuh pernah bilang begini, Al-Madinah tuh kalkir. Sesungguhnya Madinah tuh seperti tungku api kata Rasulullah. Nah itu sebuah sistem tuh fungsinya sebagai tungku api. Apapun inputnya, outputnya sama. Maka kata Rasul kalau ada besi yang berkarat masuk ke dalam sistem itu, dia jadi karatnya hilang. Kalau ada besi yang bagus masuk ke dalam sistem itu, kata Rasul masuk ke Madinah, maka kecermerlangannya semakin meningkat. Nah kalau di Indonesia orang baik itu malah susah. Menarik.